Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian kitab Al-Aqidah As-Safariniyah karya Al-Imam As-Safarini rahimahullah. Kita di pertemuan hari ini masuk di bab 5 dari yang disebutkan oleh penulis rahimahullah fi dzikrin nubuwah, menyebutkan kenabian. Beliau akan menyebutkan di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula nabi dan rasul yang lain. Kata beliau rahimallahu taala wa min azimi minnatis salami walutfihi bisairil anami an arsyadal khalqi ilal wusuli mubayyinan lil haqqi birrusuli wa syartu man ukrima bin nubuwati hurriyatun dukuratun kakuwatin wala tazalu rutbatun nubuwati bil kas wala tunalu rutbatun nubuwati bil kasbi wat tahdibi wal futuwati lakinnaha fadlun minal maulal ajal liman yasha min khalqihi ilal ajal. Ini 5 bait pertama. Kata beliau wa min azimi minnatis salam. Di antara besarnya pemberian Allah Subhanahu wa taala as-salam, yang maha salam. Walutfihi, dan kasih sayangnya bisairil anam, terhadap seluruh makhluk, seluruh manusia. An arsyadal khalqi ilal wusul, dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan rusyd, memberikan hidayah kepada makhluk ilal wusul, untuk sampai kepadanya, untuk bisa menghambakan diri kepadanya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mubayyinan lil haqqi, dengan menjelaskan kebenaran, bir rasul, dengan sebab diutusnya rasul. Jadi diutusnya rasul itu adalah merupakan kebaikan besar dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah menganugerahkan, memberikan pemberian yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di tengah mereka seorang rasul dari golongan mereka. Paham kan? Jadi pengutusan seorang rasul kepada umat manusia itu merupakan pemberian, anugerah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya adalah untuk menyampaikan al-haq. Terus setelah itu belum menyebutkan syarat yang diangkat menjadi nabi dan rasul Allah. Kata beliau, wa syartu man ukrima bin nubuwah, syarat orang yang dimuliakan dengan kenabian, hurriyatun dzukuratun kuwati, dia merdeka, bukan budak. Dia orang yang merdeka, bukan budak. Dzukur, laki-laki. Iya. Ini 2 syarat. 2
syarat. Pertama, bukan budak. Yang kedua, laki-laki. Syarat bukan budak. Tentunya ini dimaklumi karena tidak ada nabi dan rasul yang berasal dari budak. Berasal dari budak. Semuanya adalah berasal dari keturunan yang merdeka. Syarat kedua laki-laki. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim." Tidaklah kami mengutus sebelum kamu kecuali rijal, laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka. Dan juga dikarenakan perempuan itu tentunya tidak memimpin laki-laki. Dan tidak akan beruntung sebuah kaum yang dipimpin oleh laki-laki, oleh perempuan. Oleh perempuan. Nabi SAW bersabda, "Lan yufliha qaumun wallau amrohum ro'ah." Tidak akan beruntung sekelompok kaum yang memerintah urusan mereka adalah perempuan. Adalah perempuan. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin, walau bil intiqab. Fa idzan taqabbum ra'atan fa innahum lan yuflihu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, walaupun dengan pemilu, kalau mereka memilih seorang perempuan kemudian dia menang, maka mereka tidak akan beruntung. Ini dalam pemimpin biasa. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Fakaifa yumkin an takuna imra'a rasulan?" Bagaimana mungkin dia bisa menjadi rasul? Paham kan? Bagaimana mungkin pemimpin bukan rasul saja? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Dan mereka tidak akan beruntung kalau itu terjadi. Bagaimana lagi mau diangkat menjadi nabi, pemimpin umat, bukan lagi daerah, orang. Ya, ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Di samping juga kata beliau, walau qaddara anha sarat nabiyan, seandainya kalau ditakdirkan dia anggaplah menjadi nabi perempuan ini. Wan nabi huwa alladhi yusallu biqaumi. Nabi kan yang sholat mengimami kaumnya. Paham kan? Nabi kan yang sholat mengimami kaumnya. Kalau perempuan, fa'idha ja'al haid falan tusalli idan. Kalau ada perempuan, kalau datang haid, kan dia tidak sholat. Dia tidak sholat. Iya. Idan, fala yasihu itlaqun antakuna nabiyya. Kalau begitu dari sisi itu juga tidak sahih secara mutlak. Dia menjadi nabi. Paham kan? Nabi, seorang nabi itu dialah yang memimpin sholat kaumnya. Sampai meninggal. Dipahamkan? Seorang perempuan akan muncul hal-hal yang membuat dia tidak bisa sholat. Tidak bisa sholat. Nah, ini tentunya menjadi sebab dia tidak cocok ya menjadi nabi. Menjadi nabi. Ini secara akal. Ini secara akal. Secara dalil syar'i tentunya sangat banyak sekali. Iya. Kemudian berikutnya kakuwati. Seperti kekuatan kata beliau. Beliau sebutkan juga seperti kekuatan. Artinya perempuan itu ya tidak kuat. Ini disebutkan kakuwah kata mereka itu seperti taklil untuk pensyaratan laki-laki. Kenapa harus laki-laki? Kakuwah. Kakuwah maksudnya likuwah. Karena kekuatan yang dia punya. Karena kekuatan yang dia
miliki. Ini yang disebutkan. Kemudian setelah itu kata beliau, wala tunalu rutbatun nubuwah bil kasbi. Masya Allah. Tidak akan didapatkan kedudukan kenabian. Seorang tidak dapat gelar nabi dengan dengan berusaha berakhlak seperti nabi. Enggak. Seorang tidak bisa jadi nabi hanya sekedar berakhlak menjadi seperti nabi. Ada orang misalnya dia baca sirahnya seorang nabi. Dia praktekkan seperti itu. Dia tidak akan menjadi nabi. Iya. Karena kenabian tidak didapatkan dengan usaha. Wa tahdid. Kenabian juga tidak didapatkan dengan tahdid. Iya. Dengan melatih dirinya menjadi orang baik. Tidak. Iya. Wal futuwah. Kenabian tidak didapatkan dengan al-futuwah. Yaitu keberanian dan kemuliaan. Tidak. Tidak seperti itu. Terus Nabi itu didapat dari mana? Lakinnaha fadlun minal maulal ajal. Tapi kenabian itu murni keutamaan dari Allah al-maulal ajal. Ya. Karena Allah yang tahu siapa yang akan menjadi rasul. Di mana ini diturunkan. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu di mana dia menjadikan risalahnya. Itu hanya Allah tahu, bukan kita usahakan. Sama dengan yang disebutkan ya oleh para ulama terkait dengan ada orang yang tiba-tiba mengaku menjadi nabi. Mengaku nabi menjadi nabi. Kita lihat, nabi itu kamu dapatkan dengan apa? Apalagi setelah Nabi Muhammad itu dipastikan, karena sebentar akan ditegaskan. Setelah Nabi Muhammad, kalau ada orang bilang saya mendapatkan wahyu dari Allah, pastikan. Pastikan dia dusta. Karena ini kenabian itu, apalagi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi. Akan ditegaskan sebentar. Jadi ini kenabian adalah betul murni keutamaan dari Allah. Allah memilih siapa yang dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala memilih siapa yang dikehendaki. Iya. Lihat di firman Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang mengatakan in antum illa basyarum mitluna. Tiada lain kalian ini hanyalah manusia seperti kami. Qalat lahum rusuluhum, rasul mereka berkata kepada mereka, innahnu illa basyarum mitlukum. Betul, kami ini hanyalah manusia seperti kalian. Walakinnallaha yamunnu ala may yasha'u min ibadihi. Akan tetapi kan Allah memberikan pemberian yang besar kepada siapa yang dikehendakinya dari hambanya. Ini betul, mereka manusia. Tapi kan Allah utamakan mereka. Ini syahidnya adalah mereka mengatakan bahwa ini adalah pemberian Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Bukan yang dikehendaki oleh kita. Bukan dikehendaki oleh kita. Yang menjadikan Nabi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat terkait dengan kisahnya Isa, anaknya Maryam. Ketika dia datang membawa anak, sementara dia tidak punya suami. Kaumnya mengingkarinya. Kamu ini bukanlah pezina. Bapaknya juga bukan pezina. Gimana ini anak? Maka Maryam mengisyaratkan bicara itu kepada anak. Kepada anak itu. Kata mereka, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiyya. Bagaimana caranya kami berbicara orang yang masih di ayunan, masih anak-anak, masih bayi. Apa kata Isa alaihissalam? Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Itu dia.
Dia bilang, saya ini hamba Allah. Ini ucapan yang sangat luar biasa. Saya ini hamba Allah. Ucapan kepada orang Nasoro. Yang mengatakan Isa adalah siapa? Anak Allah. Bukan. Isa bilang, saya ini hamba Allah. Bukan Tuhan. Ini bantahan terhadap mereka. Bukan Tuhan. Saya ini Abdullah. Hamba Allah. Ataniyal kitab. Allah berikan kepada saya kitab. Wa ja'alani nabiyya. Dan menjadikan saya seorang nabi. Dipahami ini kan? Jadi yang menjadikannya nabi siapa? Allah. Tidak bisa nabi itu didapatkan dengan cara bertapa. Bersungguh-sungguh dalam ibadah. Keberanian. Tidak. Iya. Tidak seperti itu. Lihat di zamannya Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Waktu Nabi Daud kecil, kan belum jadi nabi. Belum jadi nabi. Ketika dia tidak memiliki kekuatan untuk memimpin pasukan, memerangi siapa? Disebutkan di surah Al-Baqarah. Jalut. Siapa yang perangi? Jalut siapa? Yang diperangi atau Tolut? Siapa yang hafal ayatnya? Falamma fasala Tolut bijunudihi. Terus? Nah, berarti Tolut siapa? Tolut ini bukan nabi. Tapi dia lelaki kuat. Punya strategi perang yang bagus. Bukan nabi. Bukan nabi. Yang diangkat menjadi nabi siapa? Daud. Ketika dia besar. Dia dari kecil, dia yang membunuh siapa? Jalut. Anda paham ini? Paham kan? Jadi padahal kan dia punya kekuatan. Laki-laki. Paham kan? Tidak diangkat oleh Allah menjadi nabi. Yang menjadi nabi siapa? Daud alaihissalam. Paham kan? Jelas ini. Ini nabi bukan diusahakan. Bukan dengan kekuatan. Tapi Allah yang menjadikannya, yang mengangkat seorang itu menjadi nabi. Menjadi nabi. Iya. Ini yang disebutkan. Terus. Walam tazal fima madul anbiya. Min fadlihi ta'ti liman yasha. Terus menerus pada yang telah lewat. Pada masa lalu. Para nabi diutus, diangkat. Lihat Bani Israel. Tidak pernah ada waktunya tanpa nabi yang memimpinnya. Itu Bani Israel. Itu min fadlihi. Ta'ti liman yasha. Termasuk keutamaan dari Allah. Yang dia berikan kepada siapa yang dikehendaki. Hatta atabil khatamil ladhi khatam bihi a'la wa a'lana ala kullil umam. Sampai Allah mendatangkan dengan penutup yang menutup dengannya para nabi. Wa a'lanan ala kullil umam. Dan menjadi pengumuman berita atas setiap umat. Bahwa Nabi terakhir adalah penutupnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas seluruh umat yang telah berlalu. Atas seluruh umat yang telah berlalu. Iya, ini sangat jelas ya. Kalau Nabi kita sebagai penutup para Nabi, itu sangat banyak dalilnya. Iya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidak lain Muhammad itulah hanyalah seorang rasul telah lewat bersamanya sebelumnya para rasul. Para rasul. Terus juga Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ya ketika beliau katakan kepada Ali ibn Abi Thalib ya. Waktu itu belum lagi pergi ke perang. Ya.
Ketika dia pergi ke perang Tabuk, dia bilang, ya Rasulullah, jadi dia diwakilkan oleh Nabi untuk menjaga keluarganya. Ali bin Abi Thalib tidak pergi berperang. Dia bilang, ya Rasulullah, takhruju wa aq'ud ma'an nisa wal wildan. Wahai Rasulullah, kamu keluar berperang sementara saya duduk bersama perempuan dan anak-anak. Kata Nabi SAW, ama tardu an takuna minni bimanzilati Harun min Musa. Tidakkah kamu ridho untuk menjadi seperti kedudukannya Harun dari Musa? Ila annahu la nabiyya ba'di. Hanya saja tidak ada lagi nabi setelahku. Tidak ada lagi nabi setelahku. Maka Ali pun ridho dengan hal tersebut. Ya, dengan hal tersebut. Dan banyak sekali dalil yang Nabi katakan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah itu beliau menceritakan terkait dengan kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa khassahu bidzaka kal maqami wa ba'tihi lisairil anami. Ini berikutnya. Allah khususkan dengan hal tersebut seperti al-maqam. Beliau memiliki maqaman mahmudah. Kedudukan yang terpuji. Yaitu pemberi syafaat untuk seluruh manusia. Supaya disegerakan apa? Hisab. Disegerakan hisab. Di firman Allah Subhanahu wa taala, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkanmu dalam keadaan memiliki kedudukan yang terpuji. Kalau lewat disebut kedudukan terpuji adalah syafaat al-udma. Wa ba'thihi li sa'iril anam. Di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia. Beda para nabi sebelumnya. Mereka diutus kepada kaumnya saja. Ya, kepada kaumnya saja. Nabi Musa diutus kepada kaumnya. Nabi Isa diutus kepada kaumnya. Kalau Nabi Muhammad SAW belum diutus kepada seluruh manusia. Kepada seluruh manusia. Kata Nabi kita Muhammad SAW, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassa. Adalah Nabi sebelum saya diutus kepada kaumnya secara khusus. Wa bu'itsu ilan nasi ammah. Dan saya diutus kepada seluruh manusia. Kepada seluruh manusia. Iya, ini Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini kekhususan beliau alaihissalatu wassalam. Kekhususan beliau alaihissalatu wassalam. Wa mu'jizil Qur'ani. Ya, di antara juga kekhususan beliau alaihissalatu wassalam. Beliau diberikan kekhususan dengan mukjizat Quran yang tidak bisa disaingi dan diikuti serta tidak bisa dibuat oleh siapapun walaupun berkumpul jin dan manusia untuk membuatnya. Allah berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Katakan wahai Muhammad, kalau seandainya jin, manusia dan jin berkumpul bersatu untuk mendatangkan yang semisal dengan Quran ini, mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan yang semisal dengannya, walaupun sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya saling membantu. Ini mukjizat Quran. Mukjizat Quran. Ya. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kal mi'raj. Termasuk juga kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau di Isra Mi'rajkan. Diperjalan malamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sadar. Badan dan ruhnya naik ke langit bukan dalam keadaan mimpi. Haqqan bila mainin wala iwijajin. Itu benar adanya tanpa ada keraguan, tanpa ada kebengkokan. Artinya kita yakin dengan seyakin-yakinnya
Bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit untuk menerima kewajiban apa? Untuk menerima kewajiban salat, untuk menerima kewajiban salat. Apa ayatnya dalam sini? Kalau ini ayatnya terkenal, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Surat Isra. Ya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalan malamkan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekitarnya. Agar supaya kami memperlihatkan kepadanya ayat-ayat kami. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Sudah dimaklumi, beliau di-Isra Mi'rajkan setelah beliau diangkat menjadi nabi 10 tahun. Karena beliau melakukan Isra Mi'raj itu di 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Setelah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Karena di tahun 10 lah wafat orang yang selalu membela beliau dari kalangan kafir, Abu Thalib. Dan dari kalangan muslim tentunya istri beliau. Ketika meninggal 2 orang ini, maka belum mendapatkan gangguan yang lebih daripada 10 tahun sebelumnya itu dibandingkan didapatkan 3 tahun setelahnya. Paham kan? Karena sudah tidak ada Abu Thalib, istri beliau juga sudah meninggal. Istri beliau juga sudah meninggal. Dipahami kan? Ya, jadi di 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah. Kemudian ini termasuk mukjizat beliau, kekhususannya. Karena tidak ada nabi yang diangkat ke langit untuk menerima kewajiban kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan. Fakam habahu rabbuhu wa faddalah. Maka banyak sekali Rabbnya memberikan kepadanya kebaikan dan Allah melebihkannya dari yang lain. Dari yang lain. Wa khassahu subhanahu wa khawwalah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan kepadanya dan khawwalah. Khawwalah sama dengan a'tah dan memberikan kepadanya. Itu sangat banyak sekali pemberian dan kekhususan yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelahnya dikatakan wa mu'jizatu khatamil anbiya'i katsirah tajullu an ihsa'i. Kekhususan Nabi, penutup para Nabi itu sangat banyak. Itu melebihi apa yang dihitung. Melebihi apa yang dihitung. Saking banyaknya kekhususan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minha kalamullahi mu'jizil wara. Di antaranya belum sebutkan lagi. Di antaranya belum sebutkan lagi adalah kalamullah. Allah berbicara langsung kepadanya. Mu'jizal wara. Itu adalah tentunya mu'jizah bagi manusia. Mu'jizah bagi manusia. Kadan syiqaqul badr min ghairi imtira. Demikian pula terbelahnya bulan tanpa ada keraguan. Tanpa ada keraguan. Disebutkan dalam surat Al-Qamar. Apa surah Al-Qamar? Terkait dengan terbelahnya bulan dari Nabi SAW kepada Nabi SAW sebagai mukjizat untuk beliau. Apa itu? Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Ya, telah dekat hari kiamat dan terbelahnya bulan. Ini adalah sesuatu yang tentunya menunjukkan
dan menampakkan cahaya kenabian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, beliau diberikan kekhususan dengan hal tersebut. Ini terjadi tentunya saat bulan purnama, bulan terbelah dua untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berikutnya kata beliau wa afdalul alamin ghairi imtira, dan beliau adalah afdalul alam, yang paling afdal, paling utama dari alam ini. Karena tidak ada lagi yang lebih utama melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena beliau bersabda, ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah pimpinan anak cucu Adam. Saya adalah pimpinan anak cucu Adam. Iya, pimpinan manusia seluruhnya dan pimpinan dari para nabi dan para rasul. Itu tanpa ada keraguan. Nabiyuna al-mab'utsu fi ummil qura afdalul alam min ghairi imtira, nabiyuna al-mab'utsu fi ummil qura. Yang paling utama dari alam semesta ini tanpa ada keraguan adalah nabi kita yang diutus di ummil qura, yaitu Mekah. Beliau diutus di Mekah kemudian berhijrah ke Madinah. Wa ba'dahul afdal ahlul azm, dan setelah nabi kita dilihat dari keutamaan adalah ahlul azm, yaitu ulul azmi. Ulul azmi itu yang utama. Setelah Nabi kita Muhammad SAW, setelah ulul azmi, farrusulu, maka para rasul, tummal anbiya bil jazmi, kemudian para nabi dengan pasti tentunya. Jadi yang paling utama nabi kita. Setelah nabi kita ulul azmi, setelah ulul azmi para rasul, setelah para rasul maka para nabi. Para nabi. Ini dilihat dari keutamaan. Karena para rasul itu Allah utamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Ya. Tilkar rusul kata Allah. Faddalna ba'duhum ala ba'd minhum man kalamallah wa rafa ba'dahum darajat. Itulah para rasul. Kami lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berbicara langsung kepadanya. Dan Allah mengangkat sebagian mereka di atas sebagian yang lain derajatnya. Ini sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali. Yang disebutkan. Setelah itu kata beliau, wa anna kulla wahidin minhum salim min kulli ma naqsin wa min kufrin usim. Beliau berkata setelahnya, setiap salah satu dari mereka tentunya selamat dari setiap kekurangan, dari kekafiran terjaga. Ya, namanya para nabi dan para rasul. Mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari jatuh dalam dosa dan maksiat. Paham kan? Mereka terjaga dari melakukan kesalahan. Setelah diangkat menjadi nabi dan rasul. Tapi apakah sebelumnya dijaga juga? Ya dijaga juga. Tapi ada juga yang jatuh dalam kesalahan sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Seperti misalnya Nabi Musa. Sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Yang dimintai kaumnya itu meminta tolong kepadanya. Kepada lawan berselisihnya dari kalangan Firaun. Maka dia meninjunya satu kali. Akhirnya mati. Itu sebab dia lari keluar dari Mesir ke kota Madian. Itu kan sebelum dia jadi nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Bani Israel, keturunannya Yakub berapa orang? Kan 12 semuanya. 12 semuanya itu menjadi nabi dan rasul. Tapi sebelum itu mereka kan berbuat jahat kepada siapa? Yusuf. Paham ini? Dia masukkan ke sumur. Dia bohongi ayahnya Yakub bahwa Nabi Yusuf sudah dimakan oleh serigala. Kan begitu? Tapi setelah itu kan mereka bertobat baik. Itu sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Sebelumnya. Tapi ada juga yang dijaga, tidak lakukan kesalahan. Paham kan? Seperti Nabi kita Muhammad SAW, belum disucikan hatinya dari kecil. Dari kecil. Paham kan? Belum disucikan, dikeluarkan hatinya dan dibersihkan. Dari kecil. Dari
kecil saat belum berada di pedalaman di persusuannya, di persusuannya. Karena kebiasaan orang Arab yang di kota, mereka menyusukan anaknya di kampung supaya mereka tidak terpengaruh dengan kehidupan kota. Tidak terpengaruh dengan kehidupan kota. Ya. Jadi saat di sana waktu usia 2 tahun beliau sudah mau dikembalikan oleh ibu susuannya. Tapi setelah itu dia mintakan izin lagi untuk dikembalikan kepadanya. Terjadilah pembelahan dada beliau, dibersihkan hatinya. Makanya beliau terjaga. Karena sebab hal tersebut. Penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beliau alaihi salatu wassalam. Apalagi mereka tidak mungkin. Mereka terjaga dari yang namanya kekafiran. Kadaka min ibkin wa min khiyanati wa min khiyanah. Demikian pula mereka terjaga dari kedustaan. Mereka terjaga dari khiyanah. Semua apa yang diperintahkan kepada mereka untuk disampaikan pasti mereka sudah sampaikan. Oleh karena itu kata Imam Malik rahimahullahu taala, man ibtada'a bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan qanar risalah. Siapa yang melakukan bid'ah perkara baru, maka sama dengan dia telah menuduh bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah. Paham kan? Karena nabi dari para nabi Allah Subhanahu wa taala, apalagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka terjaga dari kedustaan. Mereka terjaga dari yang namanya khianah. Kenapa? Liwasfihim bisidiki wal amanah. Karena sifat mereka adalah jujur lagi amanah. Wajaizun fi haqqi kulli rusulin naum wan nikah mitlul akal. Dan boleh pada hak setiap rasul untuk tidur, nikah, dan juga sama dengan minum. Makan dan minum. Paham kan? Ya, nabi dari nabi Allah Subhanahu wa taala itu mereka manusia biasa. Ya kan? Manusia biasa sama dengan kita. Manusia biasa sama dengan kita. Mereka makan, minum, tidur, nikah, sama. Paham kan? Apa nasnya itu? Di akhir ayat terakhir dari surah Al-Kahfi 110. 110. Allah berfirman apa? Qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya. Kan begitu. Katakan wahai Muhammad, tiada lain saya ini manusia seperti kalian. Saya ini adalah manusia seperti kalian. Artinya makan, minum, tidur. Paham kan? Menikah. Dipahami ini kan? Manusia seperti kalian. Tapi yuha ilayya. Tapi diwahyukan kepadaku. Bedanya kalian sama saya adalah wahyu. Bedanya apa? Wahyu. Nah ini yang harus dipahami. Ya. Kemudian setelah itu beliau keluar dari pembahasan Rasul ke pembahasan lain. Walaysa fil ummati bitahqiqi fil fadli wal ma'rufi kas-siddiqi wa ba'dahu al-faruq min ghairi iftira wa ba'dahu Utsmanu fatrukil mira wa ba'du fal fadlu haqiqon fasma nidami hada lil batinil anza'i mujaddilil abtali madil azmi mufarrijul aujali wa fil hazmi wa fin nada mubdil huda murdil ida mujlis soda ya wailaman fihi tada. Tidak ada di umat ini dengan pasti pada keutamaan. Belum berpindah dari para nabi, para rasul sekarang ke umat Muhammad. Tidak ada dari umat ini yang pasti dalam keutamaan dan yang terkenalnya kas-siddiq. Paham ya?
Yang terkenal keutamaannya seperti apa? As-Siddiq. Siapa As-Siddiq? Ya? Abu Bakar alaihi salatu wassalam. Wa ba'dahu Al-Faruq. Kemudian kemuliaan yang utama setelahnya adalah siapa? Al-Faruq. Siapa Al-Faruq? Ya? Siapa Al-Faruq? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Itu setelahnya yang utama setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian setelahnya ini kata beliau min ghairi iftira, ini tanpa ada perdebatan. Bahwa yang paling utama setelah Abu Bakar siapa? Umar radhiyallahu taala anhu. Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian wa ba'dahu Utsman. Setelah Umar yang utama berikutnya adalah Utsman radhiyallahu taala anhu. Fatrukil mira, tinggalkan perdebatan. Tinggalkan perdebatan bahwa yang utama setelah Umar adalah siapa? Adalah Utsman radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelahnya wa ba'du dan setelahnya. Artinya kan kenapa belum sebutkan sampai Utsman? Karena mereka berselisih sebelumnya dulu. Orang-orang apalagi orang Syiah. Bahkan orang Syiah apalagi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali lebih utama. Seharusnya Ali yang jadi khalifah, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Ya, setelah Umar ada pembicaraan yang utama Ali atau Utsman. Bukan secara khilafah. Kalau secara khilafah mereka sepakat. Khalifah ketiga adalah siapa? Utsman. Tapi secara keutamaan mereka berselisih. Tapi tanpa ada perdebatan, tinggalkan perdebatan, dia diangkat menjadi khalifah berarti dia lebih utama. Paham kan? Tinggalkan perselisihan. Ya, karena jadi utama beliau diangkat menjadi khalifah itu kan atas permusyawarah dari orang-orang yang dipastikan oleh Nabi SAW masuk surga. Dipahami nih? Setelah meninggal. Kalau Umar beliau diangkat menjadi khalifah karena ditunjuk oleh Abu Bakar. Karena ditunjuk oleh Abu Bakar. Iya. Jadi adapun setelah Utsman tentunya Ali radhiyallahu taala anhu. Fal fadlu haqiqan fasma' nidhami hada. Maka keutamaan yang sebenarnya dengarkan nidhamku ini. Ya lil batinil anza'in. Untuk yang batin. Itu ini keutamaan yang sebenarnya untuk al-batin. Ya. Yang besar perutnya. Al-anza' yang botak kepalanya. Dengarkan nidhamku ini. Ya. Dengarkan nidhamku ini. Inilah keutamaan yang sebenarnya. Ya. Inilah keutamaan yang sebenarnya. Tapi kenapa disebutkan di sini? Disebutkan al-batin. Besar perutnya dan botak kepalanya. Karena dulu katanya di sisi orang Arab bahwa kalau kepalanya sudah botak itu utama. Kepalanya sudah botak itu utama di sisi orang Arab. Di sisi orang Arab. Ini disebutkan. Terus bisa juga ini adalah celaan terhadap orang-orang yang tidak menerima yang dikatakan oleh beliau tadi. Bahwa yang paling utama setelah Umar siapa? Utsman. Baru Ali. Baru Ali. Bisa juga diarahkan ke makna situ. Kemudian beliau katakan mujaddilil abtal. Ini yang menguatkan tadi korinanya adalah itu celaan. Wahai yang besar perutnya dan yang botak kepalanya.
mujaddilil abtal, madil azm. Ini disebutkan lagi setelahnya oleh beliau rahimallahu mujaddilil abtal, yang kuat lagi pemberani. Ini madil azm, yang kuat tekadnya. Yang kuat tekadnya. Yang ini sifat-sifat yang beliau sebutkan setelahnya, yang harus mengambil dan mendengarkan nazom ini tanpa ada keraguan, tanpa ada jidal. Tanpa ada keraguan, tanpa ada jidal. Ambil dengan keberanian, dengan tekad yang kuat. Mufarrijil aujal wafil hazm. Mufarrijil aujal, ya, yang mufarrij. Apa artinya mufarrij? Yang apa mufarrij? Yang hilang. Tidak ada lagi al-aujal, rasa takutnya. Dan tidak ada lagi rasa takutnya. Wafil hazm, sempurna, ya, hazmnya, kehati-hatiannya. Kehati-hatiannya. Kemudian setelahnya ini hanya sifat yang beliau anjurkan bagi orang-orang yang ingin mendengarkan, mengambil nazomku ini. Kemudian setelahnya beliau katakan wa fin nada mubdil huda murdil ida. Yang wa fin nada itu banyak kebaikannya, banyak kemuliaannya, ya. Mubdil huda, yang menghamparkan ke petunjuk, murdil ida, ya, yang murdi al-ida, sama semuanya ini untuk sifat yang banyak kebaikannya. Mujlis soda, yang menampakkan ya, as-soda, sama mirip dengan makna al-huda, karena an-nada bermakna al-fadl wal ato, yang bermakna keutamaan dan kemuliaan. Kemudian mubdi al-huda, yaitu mudhirul huda, yang menampakkan petunjuk. Murdil ada, murdi maksudnya bisa bermakna membinasakan, menghancurkan. Lawan dari mubdi, lawan dari mubdi. Mubdi menampakkan, kalau murdi menghilangkan. Al-uda, ya, al-uda ke permusuhan, bisa dimaknakan permusuhan. Al-uda dari kata al-adu, adawah, permusuhan. Kemudian mujlis soda, sama menampakkan atau menghilangkan as-soda, ya, kotoran. Itu pada makna asalnya, ya. Yang di sini tentunya yang diinginkan adalah kerusakan dan kehancuran. Kerusakan dan kehancuran. Setelah itu beliau berkata, ya waila man fihi tada. Wahai betapa celakanya orang yang ada padanya pelompoan batas terhadap sahabat. Pelompoan batas terhadap sahabat. Ingat, fahubbuhu kahubbihim hatman wajib. Kecintaan kita kepada Nabi itu sama dengan kecintaan kepada para sahabatnya. Karena Nabi SAW telah menjelaskan tidak ada mencintai para sahabat kecuali mukmin. Tidak ada mencintai para sahabat kecuali apa? Mukmin. Kalau ada orang memusuhi sahabat, itu bukan ciri mukmin. Ya, bukan ciri mukmin. Orang yang beriman adalah orang yang mencintai para sahabat radhiyallahu taala anhum, bukan orang yang mencela mereka. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu." Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan.
Jangan menjadikan dalam hati kami gillan, kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Ya, terhadap orang-orang yang beriman. Dan cinta sahabat masuk dalam cinta karena Allah. Masuk dalam cinta karena Allah. Kata Nabi SAW, man ahabba fillah wa abagota fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tanalu walayatullahi bidzalik. Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, saling menolong karena Allah, dan saling memusuhi karena Allah, sesungguhnya tiada lain akan didapatkan kecintaan Allah dengan hal tersebut. Dan juga Nabi SAW katakan, walladzi nafsi biyadi la yaduku ahadun halawatal iman. Demi yang jiwaku berada di tangannya, seorang tidak akan mendapatkan manisnya iman. Di antara yang disebutkan adalah ayyuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah. Seorang itu mencintai seorang dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ini semua disebutkan, ya. Pentingnya kita mencintai orang, mencintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat. Makanya belum berkata wa man ta'adda au qala faqad kadzab. Siapa yang melampaui batas, ya, mereka malah membenci, memusuhi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, auqala, atau meninggalkan mereka, maka faqad kadzab, maka sungguh dia telah berdusta. Telah berdusta. Ini namanya sisipan, ya. Ini adalah namanya apa? Sisipan. Setelah belum menjelaskan tadi 4 orang. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dipahami kan? Jadilah orang-orang yang membela mereka, mencintai mereka, jangan menjadi orang yang memusuhi mereka. Seperti orang-orang Syiah. Sakit hati. Iya. Setelah itu, wa ba'du fal afdalu bakil asyarah. Dan setelahnya maka yang paling utama adalah bakil asyarah. Sisanya dari 10 yang diberi kabar gembira dengan surga tadi. Kan termasuk yang diberikan kabar gembira dengan surga adalah siapa? 4 tadi yang disebutkan. 4 tadi yang disebutkan. Khalifah yang 4. Sisanya lagi siapa? Sisanya lagi siapa? Ada Sa'id ibn Zaid, ada Sa'ad ibn Abi Waqqas, ada Abdurrahman ibn Auf, ada Talha ibn Ubaidillah, ada Amir ibn al-Jarrah, Abu Ubaidah maksudnya. Ada Zubair ibn al-Awwam, ada Zubair ibn al-Awwam. Sisa 6. Sisa 6. Seluruh mereka Nabi SAW katakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Nabi bilang begitu. Paham kan? Salah semua dari mereka Nabi katakan haula'i fil jannah. Mereka itu adalah dalam surga. Iya, jadi setelah khalifah yang 4, maka keutamaan berikutnya adalah sisa yang diberikan kabar gembira akan masuk surga. Akan masuk surga. Kemudian setelahnya kata beliau, fa ahlu badrin, setelah 10 itu maka ahlu badrin, orang-orang yang terlibat dalam perang Badar. Summa ahlu syajarah, kemudian setelah itu dari ahlu syajarah yang baiat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang disebutkan yang utama setelah 10 yang diberikan, ya, kepada mereka kabar gembira itu. Setelah itu yang ikut dalam perang Badar. Karena Nabi SAW katakan kepada mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu faqad ghufirat lakum. Lakukan apa yang kalian inginkan, maka sungguh telah diampuni untuk kalian. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan orang-orang yang masuk dalam perang Badar. Makanya mereka yang utama setelah itu. Setelah itu maka ahlu syajarah.
Setelah ahlu Badar adalah ahlu syajarah. Ahlu asyajarah. Itu orang-orang yang baiat Nabi SAW di bawah pohon. Karena di keutamaan mereka disebutkan di Quran. Allah ridho terhadap mereka. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Ya kan? Allah telah ridho terhadap orang-orang yang beriman ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Disebutkan. Ini keutamaan berikutnya. Wakila ahlu Uhudin al-muqaddamah. Dan dikatakan, ini ada pendapat lain. Yang utama adalah ahlu Uhud. Orang-orang yang terlibat dalam perang Uhud. Yang terlibat dalam perang Uhud. Ya. Wal awwalu awla. Tapi yang pertama lebih utama. Maksudnya ada dua pendapat kan. Ada mengatakan ahlu syajarah. Ada mengatakan ahlu al-Uhud. Tapi pendapat yang pertama itu lebih kuat. Kenapa? Lin nususil muhkamah. Karena ada nas yang jelas. Paham kan? Di antaranya tadi ayat kita sudah baca. Allah naskan bahwa Allah ridho terhadap orang-orang yang membaiatmu di bawah pohon. Setelah itu wa Aisyatu fil ilmi ma'a Khadijah fis sabat. Masya Allah. Sekarang bercerita tentang keutamaan dua perempuan. Mana yang lebih utama, Aisyah atau Khadijah? Maka dirinci. Aisyah lebih utama dari sisi ilmu. Khadijah lebih utama dari sisi dia duluan. Dia yang membela Nabi SAW dari awal. Dia adalah perempuan yang pertama masuk Islam. Paham kan? Maka Aisyah utama dengan ilmu yang dia miliki, dia sebarkan. Khadijah itu lebih utama karena dia duluan masuk Islam. Kata beliau. Makanya beliau bilang, wa Aisyah fil ilmi. Aisyah utama dalam ilmu. Ma'a Khadijah bersama Khadijah. Fisabaki dalam terdepannya dia. Fafham nuktatan natijah. Maka pahamilah ya nuktah an-natijah. Faedah yang dihasilkan dari pendalilan yang kuat. Faedah yang dihasilkan dari pendalilan yang kuat. Ini ya yang belum katakan. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan besok di bait setelahnya.